Kemerdekaan Indonesia. Sejarah mencatat proses sebelum pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Soekarno terdapat banyak peristiwa penting dalam sejarah bumi putra ini. Salah satunya pihak Belanda yang tidak menyetujui kemerdekaan Indonesia. Berbagai upaya dari kolonial untuk membatalkan dan menetapkan bahwa Indonesia masih dalam kuasa kolonial. Seorang tokoh muda bernama Soekarni yang dikenal akan semangatnya untuk mempercepat pembacaan proklamasi menjadi buronan kelas kakap bagi pihak kolonial. Pria bernama lengkap Soekarni Kartodiwirjo merupakan tokoh sentral dalam peristiwa detik-detik proklamasi pada 17 Agustus 1945. Namanya sering disebut ketika membahas peristiwa Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Dalam peristiwa itu, Soekarni adalah golongan muda yang berani menculik Soekarno dan juga Muhammad Hatta. Soekarni Kartodiwirjo lahir pada tanggal 14 Juli 1916, tepatnya di desa Sumberdiran, Garum, Blitar, Jawa Timur. Soekarni muda memang berbahaya bagi pemerintahan kolonial Belanda. Untuk itu, ia kabur ke Kalimantan. Di kota Banjarmasin, Soekarni menyamar sebagai penjual soto agar terhindar dari tangkapan aparat hukum kolonial. Penyamarannya nyaris terbongkar ketika seorang gadis hendak membeli soto. Soekarni pun lari tunggang langgang, meninggalkan dagangan sotonya yang kemudian dibenahi oleh kawan-kawannya. Rupanya seperti terangkum dalam buku Soekarni dalam kenangan teman-temannya. Gadis yang hendak beli soto itu ternyata teman sekolah Soekarni di Jakarta. Bisa celaka jika gadis pembeli soto mengenali Soekarni yang saat itu dalam buronan aparat kolonial. Meski berjuang keras, Soekarni akhirnya tertangkap juga di Balikpapan. Di masa pendudukan Jepang, ia sempat ditahan. Ia senasib dengan Adam Malik dan Wikana. Menjelang proklamasi, Soekarni termasuk pemimpin pemuda yang menggerakkan generasi sebayanya dalam rangka percepatan proklamasi kemerdekaan Indonesia setelah Jepang menyerah pada 14 Agustus 1945. Setelah Indonesia merdeka, Soekarni ikut mendirikan partai bersama Tan Malaka, yakni Musyawarah Rakyat Banyak, yang disingkat dengan Murba. Soekarni lama menjadi ketua Partai Murba. Partai Murba tidak secara terbuka mencantumkan komunisme sebagai asas atau ideologi partai. Namun inspirasi dari komunisme terlalu lekat untuk diabaikan. Partai ini dideklarasikan pada 7 November 1948, tanggal yang bertepatan dengan Hari Revolusi Rusia pada tahun 1917, atas alasan-alasan yang bisa dimengerti. Tulis Sinpo edisi 15 November 1948. Partai ini tidak menyebut dirinya komunis, tapi sesungguhnya haluan partainya memang demikian. Surat kabar Het Dagblad bahkan menyebut Partai Murba sebagai kolam penampungan organisasi-organisasi paling kiri, yang ditulis oleh Harry Poz, Tan Malaka Gerakan Kiri, dan Revolusi Indonesia Jilid 4. Tak hanya Soekarni yang terlibat dalam pendirian Murba, dianugerahi Pahlawan Nasional, SK Presiden nomor 111 garing TK garing 2014 tanggal 6 November 2014. Mantan Wakil Presiden Adam Malik pun sama, dianugerahi Pahlawan Nasional dengan SK Presiden nomor 107 garing TK garing 1998 pada tanggal 6 November 1998. Dua kawan dekat Tan Malaka di masa revolusi dan berperan dalam perjuangan kemerdekaan itu dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selain itu, ada Muhammad Yamin, Sekretaris Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928. Yamin dianggap pengikut Tan Malaka
meski Yamin belakangan menyangkal sebagai anggota Partai Murba dalam buku Apa dan Siapa 1951. Benar tidaknya Yamin di Murba, Yamin pernah menulis buku Tan Malaka, Bapak Republik Indonesia, yang diterbitkan oleh penerbit Murba Berjuang pada tanggal 1946. Yamin diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden nomor 088 TK 1973 pada tanggal 6 November 1973. Dan tentu saja, guru besar Partai Murba tidak bisa dilupakan, yaitu Tan Malaka. Di masa pergerakan nasional, ia menjadi tokoh penting Partai Komunis Indonesia pada masa awal sejarahnya. Pada Desember 1921, Tan Malaka menggantikan Semaun sebagai ketua PKI. Posisi itu tak lama dipegang. Pemerintah kolonial mengeluarkan Besluit bernomor 22 tanggal 10 Maret 1922 untuk membuang Tan Malaka. Meski pernah di PKI, Tan Malaka tak pernah dekat dengan partai ini. Setelah berseberangan dengan Stalin dan terutama menolak rencana perlawanan bersenjata yang digelar PKI pada 1926. Sejak itu, Tan Malaka bahkan menjadi musuh besar orang-orang komunis Indonesia. Meski di masa revolusi Tan Malaka sering berseberangan dengan cara menghadapi Belanda. Di perundingan itu, Soekarno memuliakan Tan Malaka. Tan Malaka adalah pecinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dia adalah sosialis yang sepenuh-penuhnya. Menurut catatan Harry Albert Post dalam artikel kasus Tan Malaka pada buku Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia, dalam pidato Tan Malaka di Kongres Partai Murba Desember 1960, Soekarno merehabilitasi nama Tan Malaka. Tokoh pergerakan nasional yang terbunuh di desa Selopanggung, Kediri pada 21 Februari 1949 ini, ketika ikut aktif dalam revolusi kemerdekaan Indonesia, diangkat jadi pahlawan kemerdekaan nasional pada 28 Maret 1963. Status pahlawan itu tertuang dalam SK Presiden, dan Tan Malaka adalah orang Indonesia yang ke-17 yang dianugerahi pahlawan nasional. Tan Malaka memang diasingkan, bahkan dimusuhi oleh PKI. Namun sampai akhir hayatnya, ia adalah seorang Marxis yang meyakini materialisme dialektis. Hanya ia memang bukan lagi anggota Partai Komunis yang menjadi bagian Komintern. Harry Poze, peneliti paling cermat tentang Tan Malaka, menganggapnya sebagai seorang komunis yang nasionalis. Bukan cuma Tan Malaka yang bekas pengurus PKI yang diangkat pahlawan nasional. Setahun lebih setelahnya, Alimin juga menjadi pahlawan nasional dan dimakamkan di TMP Kalibata. Alimin menurut JB Sudarmanto dalam Jejak-Jejak Pahlawan, Perekat Kesatuan Bangsa Indonesia, meninggal dalam kondisi lanjut usia pada 24 Juni 1968. Sayuti Melik mengantarkan Presiden Soekarno melayati Alimin. Jika Tan Malaka baru 14 tahun setelah kematiannya menjadi pahlawan nasional, Alimin hanya 2 hari setelah kematiannya, berdasar SK Presiden nomor 163 tahun 1964 sebagai pahlawan nasional ke-27. Di masa kolonial, menurut Robert Cribb dalam Para Jago dan Kaum Revolusioner Jakarta, jasa Alimin menggalang para jawara dan orang-orang dunia hitam di Tanjung Priuk untuk ikut pergerakan. Orang-orang dunia hitam dan jawara ini berguna dalam melindungi orang-orang PKI dari incaran penguasa kolonial dan koleganya. Menurut Poze dalam Tan Malaka, Gerakan Kiri dan Revolusi Indonesia Jilid 3, selama pendudukan Jepang atas pulau-pulau di Indonesia, Alimin memimpin perjuangan kaum komunis melawan pendudukan Jepang. Dan pada akhir masa perang, Alimin menjadi kepala Politbiro PKI. Namun pada tahun 1950-an, Alimin sudah menua dan ia makin kehilangan pengaruh lagi di PKI. Hal menarik soal kematian Alimin,
pernah memuat tulisan soal kepergian Alimin. Artikel yang ditulis Solehin Salam itu berjudul Alimin Prawirodirjo meninggal dengan mengucap 2 kalimat syahadat. Masuknya Tan Malaka, apalagi Alimin, dalam daftar pahlawan nasional akan sangat mustahil terjadi di masa Orde Baru yang dikenal anti komunis. Setelah Soekarno lengser, tokoh pergerakan nasional yang pernah jadi ketua PKI semacam Simaun mustahil dianugerahi gelar pahlawan nasional. Simaun baru meninggal pada tahun 1971 ketika Soeharto dan rezim anti komunisnya berkuasa. Itulah tokoh PKI yang menjadi pahlawan nasional. Semoga ini menjadi wawasan bagi kita semua dan menjadi pelajaran atau pengetahuan bagi masa yang akan datang. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.